A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, ikhwanul akhwat Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada pada bulan yang penuh berkah, berada pada bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana di antara keutamaan bulan ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selayaknya lah dan sepantasnya lah bagi kita semua untuk berbahagia, untuk merasa gembira, untuk merasa senang dengan masuknya bulan yang penuh berkah dan keutamaan ini, yaitu bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, di tengah wabah yang sedang melanda negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia maupun dunia secara umum, tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi tekad kita untuk mengisi momentum ini dengan memperbanyak amal saleh. Termasuk diantaranya adalah mengkaji kitab-kitab para ulama, mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, baik ulama salaf maupun khalaf, ya. Dan juga jangan lupa, hendaknya kita memiliki target minimal pada bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, ya, 1, 2, 3 atau 4 bahkan 5, atau kalau bisa lebih, itulah yang lebih baik, sebagaimana kita telah mendapatkan teladan yang baik dari imam-imam kita terdahulu. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana disebutkan bahwa beliau mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam status kami pada 2 hari atau 3 hari yang lalu, bahwa insya Allah setiap ba'da subuh dalam bulan Ramadan kali ini, ya, kita akan mencoba untuk sama-sama membaca, ya, sebuah kitab, ya, yang menurut saya sangat baik untuk kita kaji ataupun minimal untuk kita baca bersama, ya, agar kita bisa memetik sedikit manfaat, ya, ataupun faedah yang telah disusun secara baik oleh seorang syekh yang pakar di bidang tersebut. Beliau adalah seorang peneliti, yaitu Syekh Ridha Abdullah Basha, ya, yang telah meneliti dunia jin, ya, meneliti, ya, tentang jin itu sendiri, ya, sehingga beliau menulis buku ini, ya, dan memberi judul Khamsumi'ah Soal Fil Jin. Khamsumi'ah Soal Fil Jin, ya, 500 tanya jawab tentang jin, ya. Yang mana versi Indonesianya kitab ini diterjemahkan dengan judul Tanya jawab masalah jin dan sihir dalam pandangan Islam, ya. Tanya jawab masalah jin dan sihir dalam pandangan Islam. Ikhwah sekalian, wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Buku ini juga mendapatkan, ya, sambutan dari seorang profesor, ya,
guru besar tafsir dan ulumul Quran, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Zaki Muhammad Abu Syari', ya, Abu Sari, ya. Beliau yang memberikan sambutan ataupun kata pengantar juga, ya, dalam buku ini, ya. Di antara yang beliau sampaikan adalah bahwa Syarida, ya, ataupun ya Syarida Abdullah Basa ini, ya, telah bersungguh-sungguh dalam menghimpun pertanyaan-pertanyaan ini dan menjawabnya dengan jawaban yang jelas dan gamblang. Ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan tentang jin, ya, seluk-beluk jin, ya. Benarkah bahwa jin itu ada, ya? Benarkah bahwa jin itu mengganggu manusia dan sebagainya, ya. Nah, beliau Syarida Abdullah Basa telah bersungguh-sungguh, ya, dengan, ya, segala kekuatan daya upaya yang dimilikinya, ya, seraya memohon pertolongan Allah, maka beliau berusaha untuk menjawab dengan jawaban yang jelas dan gamblang. Semua jawaban itu beliau peroleh dari Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi SAW tercinta. Di kitab ini juga mengambil, ya, dalil, ya, mengambil hujjah, yaitu dari Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Maka selanjutnya saya mengatakan kami sangat bergembira dengan karya ilmiah yang mengagumkan ini. Ini pengakuan seorang syekh, ya, guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ya, bahwa ini adalah salah satu karya ilmiah yang mengagumkan, ya. Sehingga beliau mendoakan, ya, kami memohon kepada Allah agar menjadikan karya ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau pada hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. Ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Maka selanjutnya beliau mengatakan, jika musuh-musuh Islam, ya, semoga Allah membinasakan mereka, tidak pernah berhenti bekerja keras dalam mencampur adukkan antara kebaikan dan kebatilan, serta menampakkan Islam dalam bentuk yang buruk dengan berbagai cara, maka betapa kita selaku kaum muslimin sangat perlu dalam menyatukan usaha keras yang ikhlas, niat yang tulus, dan saling menasihati karena Allah demi mencari ridhanya, sehingga tersikaplah awan kekelaman dan kekalutan yang selama ini menutupi kaum muslimin dengan munculnya sinar pagi yang baru dan cerah, sehingga terwujudlah janji Allah berupa pertolongan dan kemenangan darinya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Quran surat Ar-Rum ayat 47. Ya. Dan juga, ya, dengan usaha yang keras dari kita untuk menjelaskan Islam yang benar, Islam yang rahmatan lil alamin, ya, maka di antara ayat yang menguatkan ini, ya, di antara janji Allah juga yang paling jelas, ya, disebutkan dalam ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membenci, ya. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Quran surat As-Saffat ayat 9. Nah, ini diantara sambutan dari beliau Profesor Dr. Zaki Muhammad Abu Sari', guru besar tafsir dan ulumul Quran Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk mulai membacakan, ya, kitab ini. Namun sebelumnya, ya, saya juga ingin membaca sedikit pengantar dari penulis, ya, yaitu Syekh
Rida Abdullah Basha ini. Ya. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta, dan salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga, para sahabat, para pengikut mereka, dan siapapun yang menapaki jalan mereka hingga hari kiamat. Amma ba'd. Al-Quran Al-Karim adalah hujjah Allah atas seluruh alam. Karena dengan Al-Quran manusia dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dan jalan yang lurus atas izinnya. Ketika Al-Quran menjadi pelita yang dijadikan petunjuk oleh jin dan manusia, maka Rabb yang menurunkannya dan menjamin bahwa di dalamnya terdapat seluruh perkara yang dibutuhkan manusia. Hal itu merupakan realisasi dari janjinya. Dia Allah berfirman kepada Rasul yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami Allah turunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ketika bangsa jin mendengar Al-Quran, mereka pun berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan 2. Dan termasuk perkara yang tidak kita ragukan adalah tidaklah para ulama terdahulu menyimpan ilmu untuk mengabdi pada agama ini, kecuali ada beberapa bidang ilmu yang masih perlu pendalaman lebih lanjut. Di antara bidang ilmu tersebut adalah pembahasan seputar jin, sihir, dan perkara-perkara yang meliputinya. Karena itu, kami senang sekali menyusun buku seputar masalah ini. Apalagi kami seorang bahith, peneliti pada bidang ini secara khusus. Sebab kami sangat sering membaca buku-buku tentang jin dan sihir. Dan setiap hari, mulai tahun 1408 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1987 Masehi hingga saat ini, bersama kaum muslimin kami selalu menyelesaikan problematika mereka seputar masalah ini. Jadi dari pengantar beliau ini jelas sekali bahwa beliau ini adalah seorang bahis, peneliti yang selalu meneliti ya tentang jin dan seluk-beluknya ini, yang membaca kitab-kitab yang berkenaan dengan jin dan sihir. Juga bahkan beliau adalah praktisi yang terus ya menyelesaikan problematika ya, umat ya, yang terkait masalah jin dan sihir ini. Selanjutnya kata beliau, kami sama sekali tidak mengklaim mempunyai banyak ilmu. Kami hanya menukil dari para ulama. Kata bijak mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Ya. Barang siapa berbicara pada masalah yang bukan takhususnya, bukan bidangnya, ya, bukan kepakarannya, maka pasti mendatangkan banyak perkara yang aneh. Jadi ikhwati fillah, ya, beliau sendiri adalah seorang ulama yang sangat tawadhu, ya, tidak menganggap dirinya orang yang banyak ilmu, tapi adalah orang yang juga hanya menukil dari para ulama. Masya Allah, ya. Nah, selanjutnya kata beliau, pada hakikatnya jin tidak pernah membiarkan manusia bersantai sejak dia lahir. Jin terus mengikuti manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Dalam hal ini Allah berfirman,
wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Ya. Kerahkanlah terhadap mereka manusia pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, sungguh tidak ada yang dijanjikan syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran surat Al-Isra ayat 64. Jin juga mengikuti seluruh kehidupan manusia, baik saat manusia melahirkan anak, makan, minum, tidur, ketika berhubungan suami istri, dan ketika dalam kamar mandi. Jin juga bersama kita di jalanan, di dalam rumah, ketika kita sholat, di dalam masjid, dan pada segala urusan kita. Jadi ternyata jin ini ada di setiap keadaan kita, ada selalu di dalam kondisi-kondisi apapun yang kita kerjakan. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita selalu untuk membaca doa di setiap kondisi, di setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya, seperti misalnya ketika akan makan ada doanya, ya, ketika minum, ya, ketika mau tidur, ya, bahkan ketika mau berhubungan suami istri, mendatangi istri, seorang suami yang ingin mendatangi istrinya pun harus, ya, diusahakan membaca doa perlindungan daripada syaitan, ya. Begitu pula ketika kita akan memasuki kamar mandi, ya. Nah, kenapa? Karena ternyata jin itu mengikuti seluruh kehidupan manusia. Ini kata beliau, Syekh Rida Abdullah Basha. Ya. Selanjutnya beliau mengatakan, jin terus bersama kita, bahkan dia berjalan dalam aliran darah kita, bahkan hingga ketika roh manusia hendak keluar dari tubuh. Karena itu, malaikat keheranan ketika ada manusia yang selamat dari tipu daya setan. Ya. Diriwayatkan bahwa ketika roh seorang hamba dibawa menghadap kepada Allah Ta'ala, para malaikat berkata, Subhanallah, najah hadal abdu minas syaitan, ya waihahu, kaifa najah. Subhanallah, maha suci Allah, hamba ini telah selamat dari syaitan. Sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa selamat. Ya, ternyata malaikat pun menjadi takjub ketika ada hamba Allah yang bisa selamat dari godaan syaitan, ya, dari kalangan jin ini. Kenapa? Karena ternyata syaitan dari kalangan jin ini tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, ya, tidak pernah jauh-jauh dari kita, ya. Sehingga ketika ada hamba Allah yang selamat dari mereka, ya, ketika wafat membawa keimanan, ya, membawa akidah yang benar, selamat dari tipu daya syaitan, maka malaikat pun menjadi takjub, ya, takjub dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Syekh Rida menjelaskan, sayangnya kami tidak menemukan satu kitab pun, baik kitab klasik maupun kontemporer, yang membahas tentang jin dan sihir secara komprehensif. Karena itulah kami beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah untuk menulis buku dalam bidang ini. Kami tidak memiliki acuan dalam masalah jin dan sihir selain kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan hadis yang sahih. Ditambah penafsiran beberapa ayat dan hadis yang butuh penjelasan. Ya. Tuhatifillah, memang, ya, kitab-kitab yang membahas jin dan sihir ini tidak banyak, ya. Namun, ya, ada beberapa ulama juga yang ikut menulis. Di antaranya Imam Asyuyuti, ya, rahimahullah, ya, juga menulis tentang jin dengan judul Alamul Jin, ya. Kemudian, ya, di antara ulama kontemporer ada Syekh yang dari Mesir, ya, Syekh Abdul Salam Wahid, ya, ya. Ini juga beliau menulis 2 kitab tentang bagaimana melindungi diri atau menjaga diri dari gangguan jin dan sihir serta solusinya, ya. Kemudian ada ulama dari Yordan, ya, yaitu seorang syekh yang 30 tahun, ya, lebih, ya, fokus di bidang ini dan telah menulis kitab, kalau saya tidak salah,
Ada 14 jilid kitab yang beliau tulis tentang masalah jin dan sihir ini, ya, yaitu Syekh Barak, ya, gitu. Insyaallah di tengah-tengah peruqyah nama beliau sudah sangat dikenal karena beliau telah beberapa kali mengisi daurah, ya, tentang masalah jin dan masalah sihir ini. Termasuk juga ada seorang syekh yaitu Abdullah Sa'ad, ya, ini juga beliau fokus di bidang ini, ya, dan sudah dikenal di kalangan peruqyah di negeri kita di Indonesia dan beberapa negara lain, ya. Nah, itu diantara ya penyampaian beliau, dan beliau menambahkan lagi, ya, tentara iblis yang paling banyak memberikan tipu daya diberi mahkota olehnya, ya. Kemudian didudukkan di sampingnya. Iblis berkata padanya, engkaulah pejuang sesungguhnya. Intinya syaitan tidak pernah bermain-main, tidak pernah merasa penat atau bosan. Nah, ini, ya, ikhwatifillah, ya, bahwa syaitan itu tidak pernah main-main, tidak pernah penat, tidak pernah bosan untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan, ya, untuk mengajak manusia, ya, menjadi ahlun nar, ya, tidak pernah bosan. Nah, namun kita ini kadang-kadang, ya, iman kita naik turun, ya, al iman yazid wa yanqus, naik dan turun, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena maksiat kepadanya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, mari kita sama-sama terus, ya, beristiqomah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar iman kita, ya, terus berada pada posisi yang stabil, ya. Alhamdulillah kalau dia bisa meningkat, ya, terus meningkat, minimal dia pada posisi yang stabil, ya. Jangan sampai, ya, iman ini turun sehingga apa? Membuat kita menjadi sasaran empuk, ya, para seton dari kalangan jin ini, ya. Kenapa? Mereka tidak pernah bermain-main, mereka tidak pernah merasa penat, mereka tidak pernah bosan untuk menggoda kita, ya, untuk menggoda hamba-hamba Allah, ya, terkhusus kaum muslimin, ya. Ini kita adalah musuh yang nyata, ya, bagi mereka, dan mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah, ya, di mana dalam firman ini Allah menerangkan tentang bagaimana, ya, setan-setan itu begitu serius, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat, ya, di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Nah, ini ayat ini dengan sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwa setan tidak pernah, ya, bosan. Bahkan iblis berkata, pasti, ya, berkata dengan sangat sombongnya, ya, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semua hamba Allah ingin disesatkan oleh iblis ini, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari Islam, dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang selamat? Namun, ya, Allah juga adalah Rabb kita, ya. Kemudian, dan itu diakui oleh iblis sendiri, ya. Yang selamat hanyalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang selamat itu siapa? Ya, kecuali hamba-hambamu dari mereka itu yang mukhlasin, yang ikhlas, yang amalnya hanya karena Allah, yang amalnya hanya, ya, memohon
wajah Allah, ya, keridaan Allah, memohon pahala dari Allah, hanya untuk Allah, tidak ada yang lain, lillahi ta'ala, ya. Oleh karena itu, ya, watifillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mewanti-wanti diri kita, waspada, ya. Mawas diri, waspada bahwa setan dia ada di sekitar kita, dia tidak jauh dari kita, ya. Dia selalu ada bersama kita, ya, dengan, ya, godaannya, dengan tipu dayanya, ya. Maka waspadalah, ya. Mari kita sama-sama terus, ya, memohon perlindungan kepada Allah, ya. Maka beliau Syekh Ridha melanjutkan kata pengantar beliau, ya, kami memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita semua niat yang tulus, ikhlas, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga dia Allah memberi kemudahan kepada kita meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi keikhlasan kepada kita dan menerima amal kita. Amin, amin, amin. In uridu illal islah mastata' wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran surat Hud ayat 88. Inilah penutup kata pengantar dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Ridha Abdullah Basha. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk yang sudah bertanya nanti akan kita jawab, ya. Jika saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika belum bisa menjawab maka itu akan dijadikan bahan kajian selanjutnya, PR, dan kita akan bertanya kepada ustadz-ustadz lain yang lebih faqih dengan urusan ini, ya. Baik, pada pertemuan pertama ini saya akan mencoba membacakan 3 pertanyaan saja dulu, ya, dari 500 pertanyaan yang ada di kitab ini, ya. Yang mana 3 ini, ya, saya rasa cukup untuk kita kaji pada subuh kali ini, ya. Baik, kita masuk pada inti kajian kitab ini, tanya jawab masalah jin dan sihir dalam pandangan Islam. Pertanyaan pertama, apakah jin memang benar ada? Ini mungkin kita pernah juga ditanya nih, ya. Apakah memang jin itu ada, gitu, ya? Karena ada sebagian dari kaum muslimin sendiri yang tidak percaya keberadaan jin ini, ya. Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya jin, menolak keberadaan jin ini. Padahal jelas, ya, jin itu, ya, ada, ya. Maka saya menjawab, benar, ada. Ya. Bahkan dalam Al-Quran terdapat satu surat yang disebut dengan surat Al-Jin, ya. Surat Al-Jin adalah surat yang terdapat dalam Quran juz 29, ya. Nah, berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
Sesungguhnya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu menyatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan 5. Bahkan lafaz al-jin, kata Syarida ini, ya, disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak atau lebih dari 40 kali. Ya, ini jelas, ya, menunjukkan bahwa jin itu memang ada, ya. Tidak mungkin sesuatu itu, ya, disebutkan kalau tidak ada. Nah, ini ada. Ya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai 5 ini, di sini menerangkan tentang bahwa ternyata jin juga beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika mendengarkan Al-Quran, mereka beriman. Bahkan mengatakan wala nusyrika bi rabbina ahada. Kami sekali-kali tidak akan melakukan, ya, perbuatan syirik, tidak akan menyekutukan Allah dengan seorang pun, ya. Jadi kalau jin saja bisa beriman dengan bacaan Al-Quran, ya, lalu bagaimana dengan kita yang telah Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini? Maka yang lebih pantas, ya, beriman adalah kita manusia, karena kita yang lebih sempurna penciptaannya, kita yang memang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya. Maka kita tidak boleh kalah, ikhwati fillah, tidak boleh kalah oleh bangsa jin, ya. Yang mana bangsa jin ini, ya, lebih banyak yang kufur, ya. Maka kita manusia tidak boleh kalah dari mereka. Kita harus lebih beriman kepada mereka. Kita harus lebih yakin akan kebenaran Al-Quran daripada mereka, ya. Namun sangat disayangkan, ya, kita melihat tidak sedikit dari kaum muslimin hari ini yang ragu dengan Al-Qurannya sendiri, ya, yang acuh tak acuh dengan Al-Qurannya sendiri, ya, yang menganggap Al-Quran itu, ya, tidak lebih dari seperti kitab biasa, ya. Nah, ini tentu adalah satu hal yang membuat kita sedih, ya. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup kita, ya. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun kita, ikhwati fillah, siapapun kita yang ingin hidup bahagia, hidup tenang, hidup sukses di dunia ini, terlebih kelak di akhirat, maka seharusnya kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, pedoman, pegangan hidup, ya. Jadikan Quran sebagai pedoman kita, pegangan kita dalam hidup ini. Semua apapun masalah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Untuk apa? Agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita betul-betul mencapai derajat manusia muttaqin, yang mana tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan, ya, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia, ya, sungguh yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukan kemuliaannya di sisi Allah di antara kita sama manusia ini, sama makhluk ini, ya, atqakum, yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling memiliki rasa takut sehingga mereka taat, mereka melakukan berbagai ketaatan ditaqarrub untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang paling mulia, ya. Oleh karena kita tidak boleh kalah dengan jin, yang mana mereka juga ketika dibacakan Al-Quran, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya, yakin, menerima Al-Quran, dan bahkan berjanji untuk tidak berbuat syirik, ya. Lalu bagaimana dengan kita yang begitu mudah terkadang kita melakukan kesyirikan, ya. Di saat Allah menguji kita dengan sakit, tidak sedikit dari kaum muslimin begitu mudahnya mendatangi para dukun, ya, yang disebut oleh mereka dengan apa? Istilah orang pintar, ya. Kenapa dukun ini disebut orang pintar? Karena sesungguhnya yang datang kepada mereka adalah orang-orang bodoh, ya. Karena bodoh, maka yang didatangi dianggap pintar, ya. Tapi kalau orang itu pintar, tidak mungkin datang kepada dukun
Dan sesungguhnya dukun itu kumpulan orang-orang bodoh, ya, orang-orang yang hanya pintar menipu, ya. Kita tahu, ikhwatifillah, ya, bagaimana bahayanya perdukunan, ya, bahayanya, ya, tipu daya kahin, ya, peramal, ya, orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, ya, padahal mereka hanya berdusta. Mereka melakukan kerjasama dengan bangsa jin yang kafir, yang fasik, ya, untuk kemudian, ya, menipu manusia, ya. Nah, benarkah jin itu ada? Maka jawabannya adalah benar adanya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan 5, ya. Bahkan, ya, dalam Quran, ya, lebih dari 40 kali, ya, kata jin ini disebut, ya. Berarti jin itu memang ada. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa makna kata jin? Ya, supaya kita bisa lebih tahu, ya, apa itu jin sebenarnya secara bahasanya, ya. Maka kata Syekh Ridha Abdullah Bahasa ini, kata jin secara bahasa berarti janin, ya, yang terdapat dalam kandungan. Kandungan yang tersimpan dalam perut ibu disebut janin. Karena apa? Karena tidak dapat melihatnya, ya. Kita kan tidak bisa melihat janin dalam perut kecuali melalui, ya, alat bantu yang lain, ya, seperti kalau sekarang ini karena kedokteran sudah modern ada namanya USG, ya. Sana kita baru melihat nanti, ya. Jadi secara bahasa jin itu adalah janin, sesuatu yang tidak terlihat, ya. Memang jin itu juga tidak terlihat oleh mata kasat kita, ya. Dia hanya bisa dilihat oleh, ya, mereka segolongan mereka. Kalau ada manusia bisa melihat jin bagaimana? Nah, sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwa yang bisa melihat jin itu di matanya ada jin, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, menolak, ya, persaksian orang yang mengaku bisa melihat jin dengan mata telanjangnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, beliau melanjutkan, untuk mempercayai sesuatu kita tidak harus melihatnya, tidak harus melihat sesuatu, ya, untuk percaya bahwa sesuatu ada, ya. Misalnya apa? Listrik. Apakah kita bisa melihat listrik? Tidak bisa. Tapi kita yakin nggak bahwa listrik itu ada? Yakin. Kenapa? Karena ada pengaruhnya. Apa itu? Ya, karena ada listrik lah lampu ini menyala, ya kan? Lampu di atas saya itu, ya. Kenapa? Karena ada listrik. Karena ada listrik lah kipas angin itu berputar, ya. Dan karena ada listrik lah, ya, kemudian internet yang kita pakai pun bisa berjalan. Nah, artinya apa? Listriknya sendiri tidak kelihatan, tapi pengaruhnya, ya, keberadaannya itu jelas kita rasakan. Maka tidak seharus, ya, sesuatu itu harus terlihat dulu baru kita yakini keberadaannya. Karena memang panca indera kita ini sangat terbatas, ikhwatifillah. Terbatas sekali, ya. Nah, bahkan, ya, iman kepada yang gaib ini perkara besar, ya. Di antara rukun iman yang paling besar ini, ya, kalau kita lihat 6 rukun iman itu, hari ini cuma 1 yang kita lihat keberadaannya dari 6 itu. Tinggal apa? Tinggal Al-Quran, Alkitab, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dari kitab-kitab itu yang ada sekarang Al-Quran, ya. Nah, adapun yang lain, iman kepada Allah gaib. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah, ya. Kita hanya akan bisa melihat Allah nanti di akhirat kelak, di surga, sebagai nikmat terbesar, alus surga. Iman kepada para malaikat. Siapa yang pernah berjumpa malaikat, ya? Hanya nabi-nabi, ya. Kita manusia biasa tidak ada yang bisa berjumpa, ya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah tadi, ya, Al-Quran yang bisa kita lihat hari ini, masih ada bukti, ya. Kemudian iman kepada para rasul. Bahkan rasul pun kita sudah tidak pernah berjumpa lagi, kita tidak melihat, ya. Ya, memang nanti akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam,
Ya, kita tidak tahu apakah kita sampai ke zaman itu dalam bisa berjumpa dengan beliau. Ya, membawa ajaran Rasulullah SAW, melanjutkan ya sebagai di antara tanda akhir zaman. Ya. Nah, Rasul pun sudah tidak kita jumpai. Yang kita bisa lihat ya paling adalah kuburan beliau di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Ya, yang dulunya sebenarnya kuburan itu berada di luar, adanya di kamar beliau. Ya, yang mana kebetulan adalah rumah beliau dengan Masjid Nabawi itu satu dinding. Ya, lalu karena perluasan Masjid Nabawi, lalu kuburan Rasulullah masuk ke dalam bagian dari masjid itu sendiri. Nah, kemudian iman kepada hari akhir. Ya, ini juga perkara gaib. Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi sendiri juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat ini. Ya, nah, dan segala huru-haranya dan segala tahapan-tahapannya. Dan kemudian yang terakhir adalah rukun iman yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, ini juga perkara gaib yang kita tidak tahu bahwa itu adalah takdir kita kecuali setelah terjadinya. Maka iman itu dibangun di atas perkara-perkara yang dominannya adalah gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah apa? Mereka beriman kepada yang gaib. Ya. Maka terkait dengan jin, ya, kita tidak boleh menolak keberadaannya hanya karena kita tidak bisa melihat. Ya. Memang kita tidak melihat secara mata kasat, tapi pengaruhnya kita rasakan. Keberadaannya ada, jelas. Ya. Ya, bahkan Al-Quran menyebutkannya. Ya, berkali-kali. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, listrik itu tidak terlihat, tetapi pengaruhnya ada, jelas. Ya. Sebagaimana juga, ya, flash disk yang kita miliki, khawatirlah. Ya. Apakah kita bisa melihat apa isinya di dalam sebelum kita masukkan ke sambungkan ke laptop misalnya, atau sambungkan ke handphone Android misalnya? Kita bisa. Tapi ada isinya, ada. Ketika kita sambungkan baru kelihatan dia. Nah, seperti itu. Maka tidaklah setiap yang tidak terlihat itu lalu menunjukkan bahwa dia tidak ada, bukan. Ya, sungguh meskipun dia tidak terlihat saat ini oleh mata kasat kita, namun keberadaannya tetap ada. Ini yang kedua. Jadi makna jin, ya, secara bahasa maknanya adalah janin. Yang mana janin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kenapa janin yang di perut ibu itu disebut janin? Ya karena dia tertutup, tidak terlihat oleh kita. Yang kita lihat hanya ya asarnya. Oh, semakin lama ketika janin itu membesar, maka perut seorang ibu makin membesar juga. Ya, tapi kita tidak bisa melihat langsung. Ya, kecuali dengan bantuan alat. Selanjutnya yang ketiga, ya, ini adalah pertanyaan terakhir pada kajian kita pada subuh ini, yaitu apakah iman kepada jin termasuk perkara yang wajib? Apakah iman kepada jin termasuk perkara yang wajib? Jawabannya benar. Iman kepada jin termasuk perkara wajib. Kenapa? Karena di antara dasar-dasar akidah Islam beriman kepada perkara gaib. Ya. Jadi beriman kepada jin itu wajib. Ya. Wajib bahwa jin itu ada. Kita harus imani itu. Ya. Kenapa harus wajib? Karena dia bagian dari dasar-dasar akidah Islam. Ya. Dan di antara dasar akidah Islam adalah beriman kepada perkara gaib. Ya. Syekh melanjutkan, justru iman kepada perkara gaib merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Dalam kitabnya dia Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang ya yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib,
yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Jelas sekali ayat ini ya memberikan keterangan bahwa di antara ya, ciri ya, atau sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah apa? Al-iman bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Allah juga berfirman, ya. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29. Ya. Allah juga berfirman, ya ma'sarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-An'am ayat 130. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu. Ya, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Dalam ayat yang lain, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surat Al-Jin ayat 6. Ya. Inilah di antara ayat-ayat yang berbicara tentang keberadaan jin, dan bahwa jin itu juga mendapatkan pembebanan syariat. Ya. Bahkan dalam surah Al-An'am tadi ya, diceritakan bagaimana ya Allah menanyakan kepada mereka, wahai manusia dan jin, apakah belum datang kepadamu peringatan? Ya, orang-orang yang membawa peringatan dari kalanganmu sendiri, ya, tentang akan adanya hari pertemuan ini, yaitu hari kiamat kelak, hari pertanggungjawaban amal. Ya, maka manusia dan jin sama-sama menjawab, kami menjadi saksi bagi diri kami sendiri. Ya, jadi saksi apa? Ya, bahwa yang kufur, ya dia menyaksikan dengan kekufurannya bahwa peringatan telah ada, namun mereka tidak menerima, menolak, ya, sehingga apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menjelaskan bahwa jin itu memang ada, bahwa jin itu wajib kita imani keberadaannya, wajib kita imani bahwa jin ini adalah salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, yang juga sama seperti kita beribadah, wajib beribadah kepada Allah semata. Ya. Bahkan dalam surat Al-Jin sendiri ayat 6, di sana Allah menerangkan bahwa ya ada sekelompok orang, ya, laki-laki dari kalangan manusia yang kemudian meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, dan maka jin-jin itu menambah bagi mereka. Ini juga menjadi dalil haramnya hubungan antara jin dan manusia, ya, haramnya hubungan antara jin dan manusia, ya, apalagi kalau itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, yang ya di sana
digunakan untuk melakukan tipu daya kepada manusia, menyihir mereka, ya, menyakiti mereka. Nah, ini adalah perkara yang haram, ya. Apa disebutkan dalam ayat ini? Jin-jin yang tadinya diminta tolong, perlindungan oleh manusia itu hanya akan menambah dosa dan kesalahan. Jadi orang yang berserikat dengan jin, orang yang bekerja sama dengan jin, ya, itu adalah orang-orang yang hanya akan menambah dosa dan kesalahan pada dirinya sendiri. Ya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita betul-betul menjauhkan diri dari perkara-perkara mudah untuk terjerembab pada kesyirikan, yaitu menjadikan jin sebagai pelindung atau menjadikan jin sebagai perantara, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat-ayat ini, ya, dan juga banyak hadis-hadis lain, ya, yang menunjukkan adanya jin sangat banyak. Karena itu kita wajib beriman terhadap keberadaan jin. Ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 pertanyaan, ya. Ya. Dan jawaban yang bisa kami bacakan pada kesempatan pagi ini, saya pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan besok subuh, ya. Ya, pada pertanyaan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan juga niat yang tulus, ikhlas, ya, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya mendoakan untuk semua teman-teman, semoga Ramadan kali ini lebih berkah dan lebih bermakna meski kita sedang berada di tengah-tengah kondisi, ya, terjadinya pandemi COVID-19 ini. Insyaallah semoga wabah ini segera berlalu dari negeri kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin dimanapun berada, ya, dan juga berakhir dari seluruh permukaan bumi. Dan semoga kita semua juga bisa mengambil hikmah dari wabah ini, ya. Jangan sampai di dalam kondisi wabah seperti ini kita masih terus berada dalam kelalaian, masih terus berada dalam ketidakpedulian akan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jiwa kita terus memperturutkan hawa nafsu. Terus saja, ya, kita menjadi hamba yang lalai. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, hidayah untuk terus beramal salih di atas ilmu yang benar, di atas, ya, hujah-hujah yang benar, ya, bukan sekedar amal yang bermodalkan semangat, tapi juga amal yang berdasarkan ilmu yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.